ちょだったら俺が見せてやる。いつものに比べれば100倍簡単だったよ。Hai halo para penonton setia FJ Kun. Selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal kita bahas. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kalian puas dengerin Minchan deh yang lemes. Oke, kali ini Minchan bakal membahas anime berjudul Kaguya-sama. Sinopsisnya ini menceritakan tentang Shinomiya Kaguya dan Shirogane Miyuki. Mereka berdua menjadi pengurus OSIS baru yang sangat populer. Mbak Kaguya yang merupakan anak tunggal dari pewaris keluarga Shinomiya. Dia memiliki paras yang manis dan anggun. Dia juga jago dalam olahraga atau pelajaran biasa. Tapi mengejutkannya pada pemilihan ketua OSIS, dirinya kalah dan sekarang menjadi wakil ketua. Nah, pasti udah pada nggak sabar kan buat nonton alur cerita lengkapnya? Ya udah yuk, langsung aja Ichikiwir. ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Di Akademi Suchiin yang bergengsi, wakil ketua OSIS Kaguya dan ketua OSIS Miyuki dikagumi oleh murid-murid. Di dalam ruang OSIS, keduanya membahas rumor yang beredar bahwa mereka berdua sedang menjalin hubungan. Meskipun Miyuki berbicara sebaliknya tentang rumor yang beredar, sebenarnya dia akan memulai hubungan dengan Kaguya jika gadis itu memohon. Miyuki yakin bahwa hanya masalah waktu sampai Kaguya meminta untuk menjadi pacarnya. Sementara dari sudut pandang Kaguya, dia tidak tertarik memulai hubungan dengan orang biasa. Namun, jika mungkin Miyuki bersujud di depannya dan memohon untuk menjadi pacarnya, barulah dia akan menerimanya. Setengah tahun berlalu dan keduanya tetap tidak mengakui perasaan satu sama lain, pikiran keduanya akhirnya berubah dan baik Kaguya maupun Miyuki bertekad untuk membuat satu sama lain mengakui perasaan masing-masing. Sementara itu, sekretaris OSIS yang bernama Chika datang dan menawarkan 2 tiket film romantis yang didapatkannya. Miyuki memikirkan jadwalnya yang padat dan memiliki akhir pekan yang kosong. Dia akan menerima tiket itu lalu meminta Kaguya untuk menonton bersamanya. Hal itu akan sangat menyindir bahwa Miyuki akan mengajak Kaguya berkencan. Menyadari kebodohan dari pernyataan sebelumnya, Miyuki pun menepis rumor tersebut. Dia kemudian berpendapat bahwa Kaguya jelas mempercayainya dan mengundangnya untuk menonton film bersama. Kaguya merenungkan betapa pintarnya Miyuki membalikan keadaan seperti yang dia lakukan. Ternyata, tiket gratis ke bioskop itu bagian dari rencana Chika untuk menjebak Miyuki. Untuk mengatasi kesulitannya, Kaguya tiba-tiba berubah menjadi gadis polos dan meminta Miyuki untuk mengajaknya lebih tulus. Mengetahui taktik yang digunakan Chika, pikiran Miyuki pun kacau balau. Kaguya meraih tangan Miyuki dan mengatakan bahwa dia sebenarnya juga ingin merasakan hubungan percintaan. Tiba-tiba, Chika menawarkan 1 set tiket film yang berbeda untuk mereka. Tawaran itu menyebabkan keduanya ambyar dan merasa membutuhkan gula untuk mengumpulkan tenaga. Namun karena hanya ada 1 bakpao di meja, keduanya berebut untuk mendapatkannya. Sayangnya, Chika lebih dulu mengambil bakpao dan pergi begitu saja. Hasil pertarungan pikiran antara Kaguya dan Miyuki adalah seri. Besoknya, Kaguya menerima surat cinta di kotak sepatunya dan menceritakannya kepada Chika dan Miyuki di ruang OSIS. Sementara Chika yakin pengirimnya ingin mengajak Kaguya berkencan, Miyuki tidak setuju dengan anggapan pria yang mencari cinta dan berkencan. Ketika mengetahui Kaguya akan menerima ajakan di surat tersebut, Miyuki merasa terganggu. Mengikuti desakan bahwa dia harus menghalangi Kaguya untuk menerima undangan tersebut, Miyuki kemudian menyadari bahwa hasilnya akan menjadi bencana besar. Miyuki akan bertindak seolah-olah dia mengakui perasaannya yang dimiliki untuk Kaguya. Di sisi lain, dari sudut pandang Kaguya,
Rencananya untuk menerima undangan itu hanyalah sebuah gertakan. Pertempuran otak keduanya pun dimulai. Miyuki menggunakan kekuatannya sebagai ketua OSIS untuk tidak membiarkan tindakan terlarang seperti itu terjadi dan mengancam akan mengadukannya. Kaguya bangkit dengan mengatakan bahwa dia akan tetap menerima tawaran tersebut meskipun itu berarti dia akan dikeluarkan. Kaguya mengatakan bahwa dia bersedia mencurahkan jiwa raganya untuk kencan tersebut dan membuat Miyuki terkejut. Miyuki akhirnya mengakui perasaannya, namun begitu melihat ekspresi terkejut di wajah Kaguya, ia langsung mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut palsu dan hanya untuk mengetes reaksi Kaguya. Chika bingung dengan keduanya dan memeluk Kaguya sambil mengakui bahwa dia tidak ingin ada orang lain yang memiliki Kaguya dan dia juga tidak ingin dikeluarkan. Kaguya pun harus menerima kekalahan pertarungan egonya hari itu. Di halaman sekolah, Miyuki dan Kaguya menyaksikan pasangan yang duduk di bangku dan bermesraan sambil suap-suapan. Kaguya merasa hal itu tidak pantas, meski begitu, Miyuki tidak memikirkannya dan mengeluarkan makan siangnya. Kaguya pun langsung ngiler melihat isi kotak makan siang Miyuki, meski begitu demi harga dirinya, dia menahan diri untuk tidak tergoda. Chika kemudian datang dan memuji makan siang Miyuki dan bertanya apakah dia bisa mencicipinya. Miyuki membolehkan dan Chika pun langsung memuji kelezatan makanan tersebut. Kaguya menatap Chika tajam dan memikirkan dia tidak akan pernah membantu Chika sekalipun nyawanya sedang dalam bahaya. Saat itu Miyuki menyadari tatapan Kaguya dan menganggap tatapan itu merendahkan isi kotak makan siangnya. Miyuki pun menuang sup miso untuk dirinya sendiri dan membiarkan Chika mencobanya dengan nasi. Saat Chika menikmati rasa miso dan nasi, Kaguya mengingat semua hal yang telah dilaluinya bersama Chika dan merasa dihianati. Sebagai tindakan balas dendam, besoknya Kaguya membawa kotak makan siang mewahnya sendiri. Itu adalah taktik agar Kaguya bertukar makan siang dengan Miyuki sebagai cara untuk bertindak murah hati terhadapnya. Namun rencananya gagal total karena Miyuki malah ketakutan dengan aura mengerikan yang memancar dari Kaguya. Miyuki pun buru-buru menyelesaikan makan siangnya dan juga pergi. Kaguya ambal dan juga Chika menghiburnya dengan menyuapinya sosis gurita. Dia akhirnya meminta maaf kepada Chika karena sudah berpikiran jahat. Dikarenakan Miyuki melarikan diri, pertarungan ego hari ini pun dimenangkan oleh Kaguya. Besoknya Chika kaget pas tahu kalau Miyuki yang pelit akhirnya membeli HP. Miyuki sengaja tukeran ID lain sama Chika di depan Kaguya. Dia ngira kalau Chika bakalan minta ID lainnya, tapi Kaguya malah duduk antang di bangkunya dan gak tertarik sama sekali. Di sisi lain, Kaguya tahu kalau Miyuki berharap dirinya nunjukin reaksi tertarik dan meminta ID-nya juga. Namun demi harga dirinya, dia harus terlihat tidak terpengaruh. Mengetahui kalau Kaguya sebenarnya pengen, Miyuki lah yang datang dan minta ID-nya secara langsung. Dia menggunakan taktik lain dan Miyuki sengaja mengganti foto profilnya pakai foto masa kecil. Chika yang melihatnya langsung bilang kalau Miyuki imut banget. Kaguya yang awalnya duduk anggun terpancing dan juga pengen lihat foto Miyuki. Tapi Miyuki bilang kalau dia bakal ngeganti foto profilnya dalam waktu 3 menit. Kaguya pun panik dan pura-pura akting menangis sambil menyebut Miyuki jahat. Miyuki jadi meleleh pas lihat Kaguya mewek dan dia pun akhirnya nunjukin foto itu ke Kaguya. Chika ikutan panik dan merasa bersalah karena dia dan Miyuki malah ngobrol lain, sementara HP-nya Kaguya Nokia jadul yang cuma bisa buat kirim SMS. Kaguya pun langsung nunjukin ponselnya dan Miyuki kaget. Miyuki bilang Kaguya kan duitnya banyak. Dia harusnya bisa beli HP yang ada logo Apple Croak-nya. Tapi Kaguya nggak mau karena dia udah sayang banget sama HP yang dipakainya sejak TK. Hasil pertarungan ego hari ini, keduanya harus legowo menerima kekalahan. Besoknya lagi di ruang OSIS, Chika datang sambil bersin-bersin dan bilang kalau hari itu dingin banget. Dia pun ngusulin pas musim panas tiba, mereka kudu pergi liburan. Miyuki pun langsung ngebayangin liburan ke gunung dan ngebayangin hal-hal romantis yang bisa dia lakukan sama Kaguya. Tapi ternyata Kaguya tuh pengen mereka liburan ke pantai. Dia udah ngebayangin pakai bikini, berdiri di samping Miyuki sambil ngelihat senja. Namun Miyuki benci laut karena dia sebenarnya nggak bisa berenang dan kalau sampai Kaguya tahu, dia pasti bakal dibilang payah. Miyuki pun coba beralasan kalau pantai itu pasti rame dan gak bakal enak liburan di sana.
Kaguya nawarin kalau mereka bisa pakai private beach milik keluarganya dengan segudang fasilitas mantap. Miyuki pun coba ngasih tahu kalau di pantai itu panas, tapi Kaguya nggak peduli walaupun Miyuki bilang Kaguya bisa gosong. Kaguya bilang kalau dia tinggal pakai tabir surya dan panggil dokter perawatan kulit terbaik. Miyuki pun ngasih tahu kalau di laut itu ada hiu gede dan Kaguya bilang kalau dia bakal nyewa pemburu hiu terbaik. Miyuki kesel karena Kaguya beneran sultan dan Kaguya pun ngingetin Miyuki kalau di gunung itu banyak serangga. Miyuki amnesia kalau dia takut banget sama serangga dan akhirnya setuju untuk liburan ke pantai. Chika langsung girang dan mikir dia harus beli bikini baru karena bikini lamanya udah kekecilan. Saat itu Kaguya ngeliat Chika yang lagi megang kedua bola basketnya dan Kaguya langsung sadar kalau bolanya sendiri cuma seukuran bola pingpong. Dia mikir Miyuki pasti bakal lebih tergoda sama Chika yang punya bola lebih besar. Dan akhirnya Kaguya pun ngeganti keputusannya dan lebih milih buat liburan di gunung. Karena keduanya terus ngeyel, akhirnya Chika diminta ngasih suara buat nentuin kemana mereka bakal pergi berlibur. Chika mikir sebentar dan bilang kalau dia pengen pergi ke gunung Osore yang angker. Pertarungan ego hari itu kacau karena Chika malah berubah jadi mode horor. Siangnya, Tsubasa datang dan minta saran percintaan pada Miyuki. Demi harga dirinya, meski nggak punya pengalaman percintaan, Miyuki akhirnya setuju dan mengajak Tsubasa ke ruang OSIS. Di sana, Tsubasa cerita kalau gebetannya itu murid cewek bernama Kashiwagi. Dari balik pintu, Kaguya nguping mereka, dan Tsubasa bilang kalau sebelumnya Kashiwagi ngasih dia coklat bola, dan Miyuki yakin kalau Kashiwagi udah pasti punya perasaan yang sama. Kaguya kaget, padahal bola coklat itu artinya tanda pertemanan. Miyuki pun lanjut nunjukin cara nembak Kashiwagi dengan monjokin dia ke tembok dan langsung ajakin jadi pacar. Waktu itu, di balik pintu ada Kaguya yang malah jadi ikut deg-degan dan beberapa hari kemudian, kabar tentang Tsubasa dan Kashiwagi pacaran pun menyebar ke seluruh akademi. Suatu hari di ruang OSIS, Chika ngelihat buku bersampul cewek tergeletak di meja dan Miyuki ngasih tahu kalau kepala sekolah nyita buku itu karena isinya nggak pantas. Karena penasaran, Chika pun langsung ngelihat bagian dalam buku itu dan langsung teriak malu sendiri. Kaguya ngambil buku itu dan kelihatan biasa-biasa aja. Dia bilang kalau dia udah pernah ngelakuin itu belum lama ini. Miyuki dan Chika langsung kaget dan gak nyangka kalau Kaguya ternyata udah berpengalaman. Miyuki mikir kalau dia ternyata udah tertinggal dari Kaguya dan harus cepat-cepat cari pacar. Saat itu Kaguya sengaja mancing Miyuki dan nanyain hubungan percintaannya. Miyuki bilang kalau untuk saat ini dia belum punya pacar dan kalau dia mau, dia sebenarnya udah bisa ngelakuin hal itu. Kaguya ngira karena Miyuki punya adik, seharusnya dia udah pernah ngelakuin itu sama adiknya, karena dia sendiri ngelakuin itu sama ponakannya yang baru lahir kemarin sambil direkam. Miyuki dan Chika pun makin kocar-kacir. Miyuki coba nanyain sebenarnya Kaguya itu paham apa enggak sih sama hal yang lagi mereka bahas. Kaguya pun ngasih tahu kalau hal yang mereka bahas itu ciuman pipi. Ternyata selama ini di keluarganya Kaguya cuma tahu sebatas itu. Jika akhirnya maju dan ngebisikin hal sebenarnya yang lagi mereka bahas, dia bilang maju mundur atas bawah dan muka Kaguya langsung merah kayak tomat. Besoknya pas Kaguya mau berangkat sekolah, ada anak kucing yang masuk ke mesin mobil, jadi dia ngasih kode sama mbak pelayan buat ngatur agar dia bisa berangkat sendiri. Akhirnya, untuk pertama kali seumur hidupnya, Kaguya bisa berangkat sekolah dengan jalan kaki. Di perjalanan, dia ketemu sama bocah bernama Mitiki yang ketakutan menyeberang jalan. Kaguya pun ngebantuin Mitiki buat nyebrang, tapi Mitiki bilang kalau di perjalanan sampai ke sekolah, dia bakal nemuin banyak penyeberangan jalan. Karena nggak tega, Kaguya pun mutusin buat ngantar Mitiki sampai sekolahnya. Dia pun nanya, terus selama ini Mitiki kalau berangkat sekolah gimana? Mitiki ngasih tahu kalau sebelum ini dia berangkat sama Yeti bareng kelompok berjalan. Tapi karena sekarang dia udah naik ke kelas atas, kelompok berjalannya pun udah bubar. Kaguya pun mikir sebentar dan nyaranin Mitiki buat berangkat sekolah bareng sama teman-temannya biar nggak takut. Nggak lama kemudian, beberapa bocah teman Mitiki datang dan ngajak dia buat berangkat bersama. Abis itu, Kaguya ngelanjutin perjalanan menuju sekolahnya, tapi dia nggak ngenalin lokasi itu dan mikir, wah dia pasti bakal terlambat.
Kaguya ngebayangin dia sebenarnya pengen bisa berangkat sekolah jalan bareng teman-temannya, tapi keluarga bangsawannya udah pasti nggak bakal ngizinin. Tiba-tiba, Miyuki datang naik sepeda dan nyuruh Kaguya buruan naik di boncengan karena dia nggak mau organisasi OSISnya tercoreng karena Kaguya terlambat. Kaguya pun duduk di belakang Miyuki dan diam-diam merasa happy. Beberapa hari setelah itu, OSIS Akademi Suchin sibuk ngurusin penyambutan murid pertukaran pelajar dari Perancis. Mereka berencana nyambut murid-murid bule sambil cosplay. Di ruang OSIS, Kaguya nyobain bando kuping kucing dan Miyuki langsung kejang-kejang pas lihat Kaguya jadi super imut. Tapi dia berusaha menjaga image dengan pura-pura kelihatan biasa aja. Chika pun nyuruh Miyuki buat pakai bando kuping kucing dan pas Kaguya nengok, dia berusaha semaksimal mungkin buat gak gelesotan karena Miyuki jadi super gemoy. Pas itu, Miyuki malah salah ngertiin sikap Kaguya dan ngira kalau bando itu ngebikin dia jadi kelihatan on. Kaguya pun minta Chika ngefotoin mereka yang bikin Miyuki mikir kalau Kaguya bakal ngejadiin foto tersebut sebagai aibnya. Tapi Miyuki baru kalau gitu dia juga jadi punya foto Kaguya pakai bando kucing yang super imut. Akhirnya dia pun setuju dan berdiri di samping Kaguya. Chika yang motoin nyuruh keduanya buat senyum natural, tapi Kaguya sama Miyuki malah pasang wajah aneh dan nyeremin. Akhirnya Chika nolak buat moto dan nyingkirin bando itu dari kepala mereka. Pas itu Kaguya sama Miyuki nyaris nempel dan keduanya langsung buru-buru menjauh satu sama lain sambil mikirin perasaan aneh yang merasuki. Setelahnya, mereka ngadain rapat dan ngebahas kalau mereka juga harus belanja keperluan penyambutan. Chika ngusulin main game tebak kata atau nentuin siapa yang akan belanja. Sementara, beberapa saat kemudian Chika berhasil ngalahin Kaguya dan Miyuki. Akhirnya, kedua orang itulah yang harus pergi belanja di hari libur. Malam harinya di rumah, Kaguya galau nungguin telepon dari Miyuki. Hayasaka muncul dan nyuruh Kaguya buat ngehubungin Miyuki lebih dulu. Tapi Kaguya nggak mau karena dia gengsi dan Hayasaka nebak kalau Kaguya suka sama Miyuki. Dia bilang kalau Kaguya nggak gerak cepat, Chika bisa aja ngerebut Miyuki. Hayasaka pun ngambil HP Kaguya dan menchat nomor Miyuki. Pas HP-nya dikasih ke Kaguya, dia kaget karena yang angkat adalah bapaknya Miyuki. Nggak lama kemudian, HP udah berpindah ke Miyuki yang ngasih tahu kalau dia lagi mandi. Kaguya pun langsung ngebayangin yang aneh-aneh, tapi dia berhasil menahan diri dan nanyain rencana belanja besok. Miyuki ngasih tahu dia akan nunggu Kaguya di Hachiko jam 11. Pas telepon udah berakhir, Kaguya langsung lompat ke kasur dan girang setengah mati. Sebuah pesan pun masuk dari Miyuki yang ngucapin selamat malam. Besoknya ternyata langit mendung dan hujan turun deras. Hayasaki ngasih tahu kalau stasiun Shibuya banjir. Meski begitu, Kaguya tetap harus ke sana karena Miyuki udah pasti nungguin. Hayasaki pun narik daster Kaguya dan bilang, gak mungkin lah Miyuki mau nungguin Kaguya sambil kehujanan. Sementara itu, Miyuki ternyata udah berdiri di sebelah patung Hachiko sambil payungan pakai buku nungguin Kaguya datang. Akhirnya, acara penyambutan murid Perancis pun tiba. Pesta digelar di aula dengan dekorasi yang oke punya. Miyuki nanyain kemampuan bahasa Perancis Kaguya. Dia bilang kalau kemampuannya biasa aja. Miyuki coba ngomong dan memperkenalkan diri pakai bahasa Perancis buat nunjukin skillnya. Tapi pas ada murid bule ngajakin ngobrol, Kaguya langsung cas-cis-cus pakai bahasa Perancis. Miyuki kaget dan sadar kalau Kaguya tadi sengaja bohong. Dia tambah kaget pas lihat Chika juga lagi ngobrol seru pakai bahasa Perancis. Menyadari dia adalah ketua OSIS Akademi bergengsi yang gak bisa berbahasa Perancis membuat Miyuki merasa panik. Di ruang lain, kepala sekolah Akademi Suchin yang bernama Adolphe merhatiin Miyuki. Dia ngomong kalau sebetulnya acara itu juga jadi ajang pembuktian apakah Miyuki pantas sebagai ketua OSIS Akademi. Adolphe manggil Betsy yang merupakan wakil ketua OSIS SMA Perancis untuk ngetes Miyuki. Pas Betsy ngomong segala macam pakai bahasa Perancis, Miyuki bingung karena nggak tahu cewek itu ngomong apa. Padahal Betsy lagi misu-misu dan akhirnya Miyuki bilang kalau yang diomongi Betsy bener banget sambil pasang ekspresi sok tenang. Adolphe yang ngawasin dari kejauhan syok dengan ketenangan yang dimiliki Miyuki.
Kalau dia yang dikata-katain Betsy begitu, udah pasti bakal meledak dan muntah-muntah. Saat itu, Kaguya muncul dari belakang dan dia yang paham apa yang diomongin Betsy langsung ngebales maki-maki dengan bahasa planet Saturnus. Betsy langsung kicep dan kabur ketakutan, kapok cari masalah sama murid Jepang. Pas acara udah selesai, Kaguya duduk di bawah meja dan galau mikirin Miyuki pasti jadi ilfil karena dia udah ngomong kata-kata kasar. Tapi Miyuki nggak masalah dan tahu kalau Kaguya begitu karena nggak terima kalau dia dikata-katain. Kaguya pun berdiri dan bilang perasaan sukanya, tapi Miyuki nggak dengar jelas dan minta Kaguya ngulangin lagi. Kaguya nolak dan bilang kalau itu rahasia. Suatu hari, Nagisa mendatangi Kaguya dan meminta saran tentang percintaan. Meski Kaguya sendiri nggak punya pengalaman, dia akhirnya membiarkan Nagisa masuk ke dalam ruangan OSIS untuk bercerita. Nagisa ngasih tahu kalau dia pengen putus sama pacarnya karena dia nggak yakin sama perasaannya sendiri. Kaguya pun nyaranin Nagisa buat mikirin hal-hal yang disukai dari Mas Ayang, tapi Kaguya malah jadi mikirin sendiri hal yang disukai dari Miyuki. Gak lama kemudian, Chika pun datang dan langsung berperan jadi dokter cinta. Dia langsung berdiri di antara keduanya dan nyuruh Nagisa ngebayangin kalau Ayang mesra-mesraan sama cewek lain. Di saat yang sama, Kaguya juga jadi ikut ngebayangin Miyuki lagi nempel-nempel sama Chika. Nagisa bilang kalau hal itu bikin dia gak nyaman dan Chika ngasih tahu kalau itu artinya dia cemburu dan gak suka kalau Ayang jalan sama cewek lain. Chika pun nyimpulin kalau sebenarnya Nagisa juga punya perasaan sama Mas pacar. Dia cuma perlu menjaga dan memelihara perasaan itu biar tambah kuat. Besoknya di gedung olahraga, Miyuki lagi latihan spike buat minggu depan karena bakal ada pelajaran bola voli. Ternyata meski berotak encer, Miyuki payah banget kalau urusan latihan fisik. Miyuki pun coba mukul bola tapi udah yakin-yakin sama lompatannya, ternyata malah kepalanya sendiri yang ditepok. Gimana pun caranya, Miyuki bertekad menguasai dasar-dasar pukulan voli biar gak malu-maluin terlebih kalau harus menerima hinaan dari Kaguya yang bakal ngehancurin image sempurnanya. Tiba-tiba, Chika datang dan nunjukin kalau dia bisa main voli. Pas Chika coba melakukan servis, Miyuki langsung takjub dan minta Chika buat ngajarinnya. Chika setuju dan nyuruh Miyuki buat ngelakuin servis. Tapi ribuan kali dia nyoba mukul bola, yang dipukul malah kepalanya sendiri. Chika pun ngamuk dan nyuruh Miyuki melek kalau pas mukul bola. Dia sampai ngambil foto buat buktiin kalau Miyuki nampol bolanya tuh sambil merem. Setelah latihan berhari-hari dan jatuh bangun, akhirnya Miyuki berhasil melakukan servis yang oke. Dia juga minta Chika buat ngajarin toss dan receive. Minggu depannya, pas pelajaran olahraga, Miyuki dengan bangga nunjukin skillnya dalam permainan voli. Murid-murid cewek di bangku penonton heboh melihat Miyuki yang keren. Kaguya juga sampai tersipu-sipu pas Miyuki noleh ke arahnya. Kaguya ngebuang muka karena malu dan ngeliat tangan Chika yang babak belur. Sambil menatap Miyuki dengan mata berkaca-kaca, Chika bilang kalau dia yang ngebesarin Miyuki. Sore harinya pas jam pulang sekolah, hujan turun deras dan mobil jemputan Kaguya harus mampir bengkel karena bannya kempes. Dia jadi harus pulang dengan jalan kaki dan Miyuki mikir kalau dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk berbagi payung di tengah hujan bersama Kaguya. Pas sudah di depan sekolah, meski keduanya sama-sama bawa payung, mereka nggak mau ngaku. Keduanya sama-sama tahu kalau itu cuma akal-akalan masing-masing untuk mempertahankan harga diri. Ketika Kaguya hampir berhasil mengalahkan ego Miyuki, tiba-tiba Chika datang dan minjemin payung cadangannya. Kaguya kesal karena tinggal sedikit lagi dia bisa ngebuat Miyuki ngeluarin payung. Akhirnya, Kaguya pun nyerahin payung pemberian Chika dan terserah Miyuki mau ngapain. Miyuki menerima payung tersebut dan mengajak Kaguya memegangnya bersama menerobos hujan. Suatu hari, Ishigami yang merupakan bendahara OSIS Akademi Tsuchin datang untuk menyerahkan laporan kas bulanan kepada Miyuki. Ishigami juga bilang bahwa dia ingin mengundurkan diri. Miyuki pun langsung panik dan memohon Ishigami untuk tidak keluar karena tanpa Ishigami mereka pasti akan bangkrut. Miyuki kemudian mendudukan Ishigami dan menanyakan alasannya. Ishigami bilang dia selalu merasa Kaguya seperti ingin membunuhnya. Dia pun nyeritain kejadian tempo hari pas dia nggak sengaja nemuin voucher kopi. Waktu kejadian itu, ada Kaguya dan Miyuki juga di ruangan. Keduanya lagi ngebahas rencana beli kopi, tapi Miyuki nolak karena nggak mau ngeluarin duit. Miyuki bilang, kalau mereka punya voucher mungkin dia oke-oke aja beli kopi biar dapat potongan. Kaguya pun nyari-nyari voucher di kolong meja,
dan ngeliat kalau voucher itu lagi dipegang sama Ishigami. Dia langsung panik dan nyamperin Ishigami. Kaguya ngancam Ishigami untuk gak ngasih tahu voucher itu ke Miyuki kalau pengen berumur panjang. Di hari lainnya, Ishigami datang ke ruangan dan mastiin rumor yang beredar kalau Kaguya suka sama Miyuki. Tapi Kaguya ngelak dan bilang kalau Miyuki itu bukan tipenya. Ishigami pun pengen nyampein itu ke Miyuki, tapi tiba-tiba Kaguya narik ke sofa sampai dia nggak bisa nafas. Ishigami ngasih tahu menurut dia Kaguya itu seorang pembunuh berantai. Dia yakin jika sebentar lagi juga akan tamat. Saat itu, Kaguya datang pakai daster berlumuran darah sambil membawa pisau. Miyuki dan Ishigami pun langsung panik. Kaguya ngasih tahu kalau dia lagi latihan drama di ruangan sebelah. Ketika Kaguya bersikap imut, Ishigami bilang kalau itu cuma tipu muslihat dan Chika tiba-tiba masuk dengan daster berlumuran darah dan pisau yang menancap di dada. Keduanya semakin yakin bahwa Kaguya benar-benar pembunuh berantai. Tapi ternyata Chika juga lagi latihan drama bareng sama Kaguya. Setelah itu, Kaguya ngedeketin Ishigami dan ngingetin dia harus tutup mulut rapat-rapat. Dia juga minta Ishigami nggak mengundurkan diri sebagai bendahara OSIS. Ishigami pun terkulai lemas pas sadar dia pengen berhenti dari OSIS karena takut dengan Kaguya dan atas alasan yang sama dia juga nggak bisa berhenti. Besoknya mereka berempat berkumpul di ruang OSIS. Chika nemuin buku psikologi yang bisa mengetahui isi hati terdalam seseorang. Dia ngajuin pertanyaan yang harus dijawab Kaguya, Ishigami, dan Miyuki. Pertanyaan itu memancing jawaban untuk mengetahui siapa orang yang mereka cintai. Sementara Kaguya yang sudah tahu trik psikologi itu memilih jawaban aman dan menyebut Chika. Sementara Miyuki menjawab adiknya, sedangkan Ishigami malah menyebut Kaguya. Begitu tahu arti dari pertanyaan itu, Ishigami pun langsung makin deg-degan karena dirinya cuma pernah perasaan takut kepada Kaguya. Dia akhirnya izin pulang karena merasa nggak enak badan. Pada pertanyaan kedua, Chika memutuskan mencari soal dari internet. Kaguya panik kalau pertanyaan itu bakal menjebaknya. Chika kemudian menanyakan, jika mereka pergi ke ladang bunga, seberapa banyak bunga yang akan mereka ambil? Chika ikut menjawab dan mengatakan dia akan mengambil beberapa bunga yang cantik. Sementara Kaguya bilang, dia akan mengambil beberapa hingga cukup untuk membuat sebuah buket bunga. Sedangkan Miyuki bilang, kalau dia bakal ngambil bunga bertrek-trek dan Kaguya pun mengecek pertanyaan itu di laptop dan kaget pas tahu kalau arti dari pertanyaan itu adalah seberapa besar perasaan orang yang menyukaimu. Besoknya di ruangan OSIS, Tsubasa lagi-lagi datang meminta saran percintaan kepada Miyuki. Kaguya ngintip dari pintu dan dengar kalau Tsubasa minta saran, gimana caranya dia bisa megang tangan Nagisa karena mereka udah pacaran 1 bulan dan pengen ngelakuin hal romantis. Miyuki bilang untuk melakukan itu, dia perlu nyewa kapal feri untuk bisa lihat senja dan megang tangan Nagisa dengan romantis. Tapi Tsubasa bilang kalau dia nggak punya duit untuk nyewa feri. Miyuki pun nyuruh dia kerja sampingan buat ngumpulin duit. Tsubasa cerita kalau sebenarnya tangannya selalu berkeringat pas mau megang tangan Nagisa. Miyuki terkejut karena untuk nyembuhin keadaan tangan Tsubasa, dia harus operasi dan ngeluarin duit gede. Oleh sebab itu, dia pun nyaranin Tsubasa buat kerja. Ketika itu, Chika datang dan berperan sebagai detektif cinta. Dia ngasih tahu kalau cuma pegangan tangan, Tsubasa hanya butuh usaha dan keberanian. Sore harinya, pas pulang sekolah, dia ngelakuin saran Chika dan berhasil berpegangan tangan dengan Nagisa. Besoknya, Miyuki dan Ishigami ngebahas draft anggaran bendahara OSIS dan mereka harus memotong anggaran sejumlah klub sebisa mungkin. Ishigami mengamatinya dan bilang, mereka sebaiknya memotong anggaran klub sepak bola dan basket karena anggotanya banyak memiliki pacar. Ketika Miyuki menyarankan Ishigami untuk mencoba ikut klub, Ishigami bilang dia nggak akan punya waktu ngelakuin pekerjaan OSIS dan kegiatan klub secara bersamaan. Miyuki ngasih tahu kalau Kaguya ikut klub panah, sementara Chika ikut klub tabletop. Ishigami bilang kalau Kaguya emang pas banget ikut klub panah karena bola seukurannya pingpong, karena kalau Chika yang ikut, busurnya nanti bisa menggesek bola basketnya yang besar dan tumpah-tumpah. Saat Ishigami terus ngebahas bola Chika dan Kaguya, keduanya sudah ada di belakang. Miyuki pun berusaha ngasih isyarat kemunculan keduanya dan pas Ishigami nengok, dia langsung kaget. Chika menggulung koran dan menghajar Ishigami bolak-balik, sementara Kaguya mengeluarkan kata-kata dinginnya yang ngebuat Ishigami ketakutan dan pamit pulang untuk menuliskan surat wasiatnya.
Setelah itu, Kaguya dan Chika berebut untuk menaikkan anggaran klub mereka masing-masing. Chika menyarankan Miyuki untuk ikut ke klub tabletop. Kaguya berniat ngajak Miyuki ke klubnya juga, tapi dia nggak mau langsung meminta Miyuki begitu saja karena harga dirinya akan jatuh. Akhirnya, dia cuma bisa melarang Miyuki untuk tidak ikut klubnya Chika. Miyuki sendiri membiarkan dirinya ditarik dua gadis itu ke kanan dan ke kiri menikmati kepopulerannya. Meski begitu, Miyuki sambil mikir kalau dia nggak akan pernah ikut klub manapun karena sibuk kerja sampingan. Besoknya di ruang OSIS, Chika nyeritain tentang anjingnya yang bernama Pesu dan cincinnya yang sangat imut. Kaguya nggak bisa nahan tawa setiap kali Chika nyebut kata cincin. Nggak lama kemudian, Miyuki pun masuk ke ruang OSIS dan Kaguya ngelarang Chika nyebut kata cincin di depan Miyuki karena itu akan ngerusak image-nya. Tapi Chika sengaja mancing Miyuki dengan bahasa lain yang mengarah ke kata cincin. Kaguya pun memutar otaknya dan berhasil menggagalkan rencana Chika. Namun karena gregetan, akhirnya Chika ngasih tahu kalau dia sebenarnya nyuruh Miyuki buat ngucapin kata cincin. Miyuki langsung kaget dan nyebut mereka berdua mesum, sementara Kaguya meledak tertawa-tawa. Setelah Miyuki kabur, Kaguya masih berusaha menghentikan tawa dan terjatuh lemas, menyadari image-nya baru saja hancur di depan Miyuki. Di hari yang berbeda, Kei Shirogane yang merupakan adik Miyuki datang mengunjungi ruang OSIS. Begitu Kaguya mengenali gadis itu, dia pun langsung mengajak Kei masuk dan duduk. Kaguya ngasih tahu kalau Miyuki lagi ada rapat anggaran sama klub akademi dan dia nanyain alasan Kei nyariin Miyuki. Kei nunjukin beberapa berkas OSIS yang harus diperiksa Miyuki dan menyadari itu bisa jadi kesempatan untuk PDKT sama keluarga Shirogane. Kaguya pun langsung sat-set ngebantu. Tapi tiba-tiba Ishigami muncul dan ngoreksi berkas yang dibawa Kei. Kaguya nggak kehabisan akal nyari cara buat narik perhatian adik Miyuki. Pas dia nawarin minum buat Kei, Chika datang sambil memanggil Kei dengan sebutan Besti. Rupanya selama ini, Chika dan Kei telah berteman lama dan sering nongki bareng. Kaguya makin terpuruk karena dia kesulitan nemuin cara lain untuk menarik perhatian Kei. Tapi tiba-tiba Chika memanggilnya dan mengajak Kaguya ikut nongki bersama. Kaguya pun langsung melesat dengan penuh semangat menerima ajakan tersebut. Sepulang dari sekolah, Miyuki menanyakan apa yang dilakukan Kei di sekolahnya. Kei malah bilang kalau Miyuki kepo dan dia cerita kalau Chika masih heboh seperti biasa, sementara Ishigami sedikit suram tapi dia orang yang ramah. Sedangkan Kaguya ngebuat Kei merasa gugup dan dia nggak tahu kudu gimana biar bisa jadi bestinya. Besoknya mereka bersiap-siap untuk ujian akhir dan Miyuki sendiri nggak pernah kesulitan meraih nilai tertinggi karena dia juga sibuk kerja sampingan. Sementara Kaguya meski sudah belajar jempalitan, tetap belum bisa mengalahkan Miyuki dalam hal akademis. Ketika Ishigami pamit pulang, Kaguya ngingetin dia buat belajar dan Ishigami bilang kali ini dia bakal belajar lebih serius. Meski begitu, Ishigami berniat main game yang baru dibelinya dan bodo amat lah kalau dapat nilai jelek. Setelah berjuang mengalahkan kegugupan di hari ujian dan nilai diumumkan, Miyuki melihat bahwa dirinya mendapat nilai tertinggi. Sementara Kaguya berada di nomor 2, meski dia bilang di depan Miyuki kalau dirinya nerima hasil itu sambil memasang ekspresi tenang, jauh di dalamnya, Kaguya merasa sangat frustasi dan pengen nangis guling-guling. Kaguya memuji skor tertinggi yang diperoleh Miyuki berturut-turut. Miyuki cuma berkomentar bahwa dia udah kehabisan tenaga dan merasa biasa aja. Tapi pas Miyuki masuk ke toilet, dia langsung salto kegirangan karena berhasil mengalahkan Kaguya. Beberapa hari sebelum ujian, Ishigami dipanggil sama Pak Guru dan diceramahin kalau dia dapat nilai merah lagi, dia nggak akan naik kelas. Kaguya yang tahu hal itu langsung menculik Ishigami dan menyekapnya di gudang. Dia pun menyita HP dan konsol game Ishigami, menggantinya dengan buku soal dan ikan asin. Kaguya nyuruh Ishigami ngerjain soal-soal itu sambil ngemil ikan asin. Dia berjanji nggak akan ngebiarin Ishigami dapat nilai merah lagi di ujian besok. Beberapa hari setelahnya, Ishigami terus menerima gemblengan dari Kaguya. Sebanyak apapun dia mencoba melarikan diri, Kaguya selalu berhasil menemukannya. Ketika keduanya belajar di perpustakaan, 2 orang murid tampak mengawasi mereka. Ishigami bilang, karena dirinya dikenal sebagai anak nakal yang gak punya prestasi, hal itu akan mencoreng nama baik Kaguya jika dia menghabiskan waktu bersamanya. Kaguya ngelabrak kedua murid itu dan ngasih tahu kalau dia gak menilai seseorang dari apa yang dikatakan orang lain. Bagi Kaguya, Ishigami adalah seseorang yang layak untuk berbicara dengannya.
Setelah kedua murid itu pergi, Kaguya duduk di sebelah Ishigami dan lanjut belajar. Dia bilang kalau Ishigami sampai dapat nilai merah dan gak naik kelas, Miyuki pasti akan kerepotan karena Ishigami gak ada di OSIS. Kembali ke masa kini, Ishigami menunjukkan kertas ujiannya kepada Kaguya. Dia ngasih tahu kalau dirinya berhasil dan gak dapat nilai merah. Tapi bagi Kaguya, nilai itu masih jelek karena sangat mepet. Beberapa hari kemudian di ruang OSIS, Chika teriak panik pas petir menggelegar. Dia takut kalau Dewa Petir datang dan mencuri udelnya. Jadi Chika minta tolong Kaguya buat nutupin telinganya sementara dia akan mengamankan udelnya. Miyuki pun ngecek jadwal kereta yang dinaikinya untuk pulang, tapi dihubungi kalau kereta dihentikan karena badai. Saat itu Kaguya mikir kalau dia bisa nganterin Miyuki pulang pakai mobilnya. Dan dia udah ngebayangin duduk di dalam mobil dua-duaan sambil menikmati rintik hujan dari kaca mobil. Ketika lampu berubah merah, Kaguya berharap waktu berhenti seperti itu selamanya. Bayangannya langsung bubar pas sadar kalau dia nganterin Miyuki, sama aja dia ngajakin doi buat drive date dan Kaguya pun ngebatalin niatnya demi harga diri. Meski begitu, Kaguya bakal ngelakuinya dengan senang hati kalau Miyuki yang meminta tumpangan. HP Chika berbunyi dan ia ngasih tahu kalau taksinya udah sampai. Dia pun berniat nawarin mereka bertiga pulang bareng. Tapi sebelum itu, Kaguya menakut-nakuti Chika bahwa petir baru saja menyambar dan membuat gadis itu ketakutan. Dia pun langsung mengantar Chika keluar untuk menemui taksinya. Sekembalinya di ruangan, Kaguya tahu kalau Miyuki galau. Dia bilang Miyuki bisa aja bolos kerja, tapi itu artinya dia gagal sebagai masyarakat. Dia juga bisa aja naik taksi, tapi karena sifat super pelitnya, Miyuki udah pasti keberatan buat bayar ongkos taksi. Pilihan terbaik yang bisa dia ambil adalah minta tumpangan ke Kaguya dan ngebuang harga dirinya. Akhirnya Miyuki bilang dia perlu ke toilet sambil nentuin pilihan, dan waktu itu Kaguya ngecek HP-nya dan menerima informasi kalau kereta kembali beroperasi karena badai sudah reda. Kaguya pun langsung buru-buru mengotak-atik HP Miyuki yang ditinggal di meja dan ngebikin baterainya habis. Dengan begitu, Miyuki nggak akan tahu kalau kereta sudah berjalan. Kaguya menyelesaikannya tepat di detik terakhir. Pas Miyuki ngecek HP-nya yang mati, dia berniat meminjam HP Kaguya yang berbunyi. Tapi Kaguya nggak mau dan bilang dia udah dijemput di bawah. Kaguya langsung kabur dan bersiap menyambut Miyuki. Namun tiba-tiba seluruh rencana yang sudah dibayangkan gagal total karena Miyuki menerobos badai dengan menaiki sepedanya. Besoknya pas bangun pagi karena hujan semalam, Kaguya demam dan gak bisa masuk sekolah. Miyuki pun menyarankan salah satu dari mereka menjenguknya sekaligus mengantarkan selebaran materi. Chika bilang ketika Kaguya sakit, dia akan berubah menjadi imut dan manja. Miyuki pun langsung membayangkan hal aneh-aneh yang membuatnya kegirangan. Dia menyarankan untuk menjenguk Kaguya bersama-sama. Ishigami berkomentar, menurutnya nggak sopan kalau jenguk orang sakit rame-rame. Padahal sebenarnya sih dia nggak mau ikut jenguk karena takut ketemu sama Kaguya. Chika pun memutuskan untuk menentukan siapa yang akan pergi ke rumah Kaguya dengan bermain kartu. Ketika permainan dimulai, Chika rupanya menggunakan cara curang untuk bisa memenangkan permainan karena dia ingin menjenguk Kaguya. Namun cara itu diketahui Miyuki dengan mudah. Di tengah-tengah permainan, Ishigami cerita kalau semalam pas pulang sekolah, dia ngelihat Kaguya berdiri di bawah hujan dengan tubuh basah kuyup. Miyuki terkejut dan menduga Kaguya menunggunya. Dia pun langsung menyalahkan dirinya sendiri dan bertekad memenangkan permainan untuk menebus rasa bersalahnya dengan menjenguk Kaguya. Akhirnya, Miyuki pun berhasil memenangkan permainan, sementara Chika harus menerima kekalahan dan kecewa karena gagal menjenguk Kaguya. Setelahnya, Miyuki malah panik, mikirin apa yang harus dia bawa untuk menjenguk orang kaya yang lagi sakit. Setibanya di villa mewah milik keluarga Kaguya, Miyuki disambut oleh Hayasaka. Ia menjelaskan dirinya hanya datang untuk mengantar camilan dan materi untuk Kaguya. Hayasaka pun menyarankan Miyuki untuk memberikannya sendiri kepada Kaguya. Setelah melewati lorong panjang, dia akhirnya tiba di pintu kamar Kaguya. Miyuki kaget pas lihat Kaguya dengan penampilan tak biasa yang dipenuhi barang-barang bergeletakan. Kaguya ngasih tahu kalau dia lagi nyari kembang api tapi nggak bisa nemuin di mana-mana. Hayasaka membawa Kaguya kembali ke kasurnya. Dia ngasih tahu kalau saat ini kondisi Kaguya seperti orang mabuk. Dia nggak akan ingat apapun yang terjadi ketika dirinya sakit. Hayasaka bilang dia harus pergi menyelesaikan pekerjaannya yang lain dan meminta Miyuki untuk menemaninya.
Sebelum Hayasaka pergi, dia ngasih pesan kalau selama 3 jam ke depan nggak akan ada orang yang masuk ke sekamar. Dia pun memperingatkan Miyuki untuk nggak berbuat aneh-aneh karena kamar Kaguya kedap suara. Miyuki duduk di sebelahnya dan ngasih tahu kalau dirinya ngebawain Kaguya Pocari Sweat biar cepat sembuh. Tapi Kaguya nggak mau karena dia maunya kembang api. Tiba-tiba Kaguya minta Miyuki tidur di sebelahnya. Miyuki kaget pas tahu-tahu Kaguya udah narik dirinya ke kasur. Dia pun ingat kata-kata Hayasaka kalau Kaguya nggak akan ingat apa yang terjadi saat dia sakit. Beberapa jam kemudian, Kaguya bangun dan demamnya udah hilang. Dia kaget pas dengar suara ngorok di sebelahnya. Begitu Kaguya noleh, dia langsung melempar Miyuki dari kasurnya. Miyuki pun berusaha ngejelasin kalau dia datang buat ngejenguk Kaguya. Tapi Kaguya malah nuduh Miyuki udah ngambil kesempatan dalam kesempitan. Kaguya pun langsung melempar segala macam dan mengusir Miyuki keluar. Hayasaka datang dan merasa lega karena Kaguya sudah kelihatan sehat. Kaguya panik dan nanya dia udah ngelakuin apa aja sama Miyuki. Hayasaka ngecek kondisi kasur dan bilang kalau nggak ada apapun yang terjadi. Beberapa hari setelahnya, Kaguya dan Miyuki sudah saling memaafkan dan meluruskan kejadian tersebut. Meski begitu, Kaguya merasa khawatir kalau diam-diam Miyuki sudah menyentuhnya. Di saat yang bersamaan, dia juga merasa kesal karena Miyuki ternyata tidak melakukan apapun kepadanya. Miyuki sendiri juga menyimpan dendam karena Kaguya lah yang menarik dirinya malam itu. Meski dia sudah menahan sekuat tenaga untuk tidak melakukan apapun, Kaguya tetap saja menatapnya penuh curiga. Hari itu, kepala sekolah membawakan 2 potong kue untuk anggota OSIS, tapi di sana ada Miyuki, Ishigami, dan Kaguya. Ishigami sudah mendapat bagiannya, sementara satu bagian terakhir Kaguya ingin memberikannya kepada Miyuki. Tetapi Miyuki juga ingin memberikannya untuk Kaguya. Akhirnya, kedua orang itu ribut sepanjang waktu saling kekeh menolak dan menerima. Sebelum gila mendengar keributan itu, Ishigami pun memutuskan pergi mencari Chika karena hanya dia yang bisa menyelamatkan dunia. Beberapa waktu berlalu, Miyuki dan Kaguya masih saling ngeyel. Miyuki bilang kalau alasan dia mau ngasih kue itu untuk Kaguya karena dia ingat di masa lalu, Kaguya pernah cerita kalau dia suka kue. Kaguya kaget karena kejadian itu udah lama banget di masa lalu dan dia terharu karena Miyuki masih ingat. Kaguya juga ngasih tahu alasan dia kekeh ngasih kue itu untuk Miyuki. Beberapa tahun lalu menjelang Natal, Kaguya tanya apa yang akan dilakukan Miyuki di malam Natal. Miyuki bilang kalau dia kerja dan keluarganya gak akan ada tradisi makan kue Natal atau kumpul-kumpul. Miyuki kaget pas sadar Kaguya ternyata masih ingat cerita tersebut. Akhirnya Kaguya motong sebagian kuenya dan bersiap buat nyuapin Miyuki. Tapi Miyuki juga mikirin ide yang sama. Kaguya ngomel karena Miyuki nyuri idenya. Keduanya lanjut berdebat lagi saling ngeyel meminta satu sama lain memakan suapan lebih dulu. Gak lama kemudian, keduanya sepakat untuk saling suap secara bersamaan. Tapi pas Miyuki dan Kaguya udah sama-sama mangap, tiba-tiba Chika datang dan mengambil suapan tersebut. Besoknya, Kaguya datang menemui Nagisa untuk minta saran percintaan. Dia ngejelasin kalau ada seorang teman yang pengen minta maaf dan berbaikan sama seseorang. Meski bilang begitu, Nagisa tahu kalau itu adalah masalah Kaguya sendiri. Di sisi lain, Miyuki mendatangi Ishigami dan meminta saran percintaan yang sama. Dia juga menjelaskan bahwa ada seorang teman yang pengen berdamai dengan seseorang. Ketika keduanya menceritakan kejadian yang terjadi malam itu, Nagisa berkomentar kalau laki-laki yang diceritain Kaguya sangat tidak bermoral. Sementara Ishigami bilang kalau cewek yang diceritain Miyuki udah pasti nggak waras dan nafsuan. Menurut Miyuki, seharusnya laki-laki itu nggak terbawa suasana karena pasti ada jalan untuk keluar dari situasi tersebut. Dia kemudian mikir kalau sebenarnya laki-laki itu sendiri yang nggak pengen keluar dari situasi tersebut. Di sisi lain, Nagisa tanya apa yang ngebuat teman Kaguya merasa marah padahal laki-laki itu nggak ngelakuin apapun. Kaguya nggak bisa menjawab pertanyaan itu karena sebenarnya dia berharap kalau Miyuki melakukan sedikit hal kepadanya. Sore harinya, Miyuki dan Kaguya berjalan di lorong kelas. Keduanya saling berhenti pas sebelahan dan Miyuki bilang sebenarnya malam itu dia menyentuh Kaguya sedikit dengan ujung jarinya di bibir. Tiba-tiba Kaguya berbalik dan menyentuh bibir Miyuki dengan jarinya. Dia bilang itu balasan untuk apa yang udah dilakuin Miyuki dan besok mereka harus kembali seperti biasa. Beberapa hari kemudian, mereka berkumpul di ruang OSIS dan membahas liburan musim panas yang sebentar lagi akan tiba.
Miyuki memancing Chika untuk memunculkan ide liburan bersama, tapi dia malah bilang kalau dirinya udah ada rencana mau liburan ke Hawaii. Ishigami bilang kalau itu adalah liburan musim panas terakhirnya bersama Miyuki, karena tahun ini dia sudah berada di tahun kedua dan di tahun ketiga, mereka semua pasti sibuk ngurusin ujian akhir kelulusan. Akhirnya, Miyuki ngajak Ishigami pergi ke festival musim panas dan janji bakal traktir dia takoyaki. Tiba-tiba Chika pengen ikut ke festival musim panas karena dia tuh pengen lihat kembang api dan makan gulali. Pas denger kembang api, Kaguya langsung ikut nimbrung dan bilang kalau dirinya ikut pergi ke festival. Tapi pas tahu kalau festivalnya diadakan tanggal 24 Agustus, Chika ngasih tahu kalau di tanggal itu dia harus pergi ke Spanyol untuk ikutan di festival tomato. Dia dan melarang mereka semua pergi ke festival tanpa dirinya. Ishigami gak setuju karena Chika juga pergi bersenang-senang di Spanyol tanpa mereka, jadi seharusnya dia gak ngelarang mereka buat pergi happy-happy tanpa dirinya. Chika ngambek dan pergi sambil bilang kalau Ishigami jahat. Ishigami merasa bersalah karena ucapannya bikin Chika nangis dan pengen pulang. Tapi Kaguya dan Miyuki nepuk punggungnya dan bilang kalau kali ini ucapan Ishigami benar. Setengah bulan telah berlalu di liburan musim panas mereka dan tidak ada apapun yang terjadi. Di rumahnya, Kaguya duduk bosan menunggu tanggal 24 tiba. Hayasaka ngasih tahu kalau Miyuki lagi di rumah, jadi kalau Kaguya pergi ke area tempat tinggal Miyuki, dia mungkin bisa ketemu. Kaguya nggak mau karena itu dia bisa akan jadi seorang stalker. Tapi dia heran gimana Hayasaka tahu kalau Miyuki lagi di rumah. Hayasaka cerita kalau dia bisa melihat Miyuki lagi ngoceh di Twitter. Karena Kaguya pinter tapi gaptek, akhirnya dia mencoba bikin akun Twitter tapi bingung karena dia harus masukin huruf yang meleot. Kaguya pun manggil Hayasaka yang lagi mandi dan dikasih tahu kalau itu password. Setelah akun selesai dibuat, Hayasaka ngasih tahu nama-nama akun anggota OSIS. Kaguya bisa lihat isi tweetnya Chika, foto-foto liburannya keliling dunia. Gak lama kemudian, pas Hayasaka udah balik ke kamar mandi, Kaguya datang lagi dan bingung karena dia kena ban. Hayasaka ngasih tahu kalau akunnya Miyuki digembok, jadi dia harus minta persetujuan buat follow untuk tahu aktivitasnya. Tapi setelah Hayasaka ngasih perumpamaan akun seperti sebuah rumah, dia jadi mikir kalau dirinya yang ngirim permintaan follow, maka dia sama seperti orang lain yang menggedor-gedor pintu rumah Miyuki dan pengen kenal lebih jauh. Menolak untuk follow akun Miyuki, Kaguya akhirnya mutusin buat ngegembok akunnya sendiri biar Miyuki yang ngirim permintaan follow lebih dulu. Beberapa hari berikutnya, Miyuki hanya ngabisin waktu dengan tidur, dan makan lagi. Kaguya sama sekali tidak menghubunginya dan mereka juga tidak pernah bertemu. Sementara itu di rumahnya, Kaguya tiduran bete karena Miyuki sama sekali nggak ngehubunginnya. Hayasaka pun nyaranin Kaguya buat ngehubungin Miyuki dan ngajak doi buat ngelakuin sesuatu, tapi Kaguya nggak mau karena dia gengsi. Di sisi lain, Miyuki juga galau, dia pengen kirim SMS untuk Kaguya, nanyain doi lagi apa tapi gengsi, dan akhirnya cuma tulis hapus. Sementara itu di kasur, Kaguya mesem-mesem baca pesan pertama yang dikirim Miyuki. Hayasaka bilang, berapa kali pun pesan itu dibaca, tetap aja dia nggak nerima pesan baru dari Miyuki. Kaguya sebel dan akhirnya pergi ke akademi buat duduk-duduk galau di ruang OSIS sambil mikirin Miyuki. Di depan rumahnya, Kai melihat Miyuki pakai seragam dan naik sepeda. Pas dia coba bertanya, Miyuki bilang kalau dia mau pergi belanja, tapi Miyuki bohong karena dia pergi ke akademi. Miyuki lari ke ruang OSIS dan berharap bisa ketemu Kaguya di sana. Sayangnya, begitu sampai di sana, Kaguya baru aja pergi dan mereka pun gak ketemu. Di tempat yang berbeda, Kaguya dan Miyuki berharap liburan tersebut segera berakhir. Akhirnya hari di mana mereka janji berkumpul untuk pergi ke festival musim panas pun tiba. Di kamarnya, Kaguya dandan cakep dan mendapat jempol dari Hayasaka. Dia senang karena Chika bersedia ngebatalin perjalanannya untuk bisa berkumpul bersama. Tapi pas dia mau pergi, penjaga datang dan gak ngebolehin Kaguya pergi ke keramaian. Di tempat berbeda, Chika, Ishigami, dan Miyuki yang udah berkumpul, Chika pun ngecek HP-nya dan sedih pas baca pesan dari Kaguya yang bilang dia gak bisa ikut datang. Ketika mereka bertiga nonton kembang api, Kaguya nangis di kamarnya. Hayasaka datang dan bilang Kaguya seharusnya menyelinap keluar untuk pergi nemuin yang lainnya. Tapi Kaguya bener-bener sedih sampai dia nggak tahu lagi mau ngapain dan cuma bisa nangis histeris di kasurnya.
Dia kesal dengan status kebangsawanan yang bikin ribet dan ngilangin kebebasannya. Hayasaka pun berusaha ngehibur Kaguya sambil ngasih tahu bahwa Miyuki pasti juga ngerasain kesedihan yang sama karena nggak bisa ketemu sama Kaguya. Setelah merasa lebih baik, Kaguya akhirnya kabur dari rumah dan minta taksi buat nganter dia pergi ke Hamamamatsucho. Sementara di rumah, Hayasaka nyamar jadi Kaguya pas ada penjaga yang nyuruh dia buat makan malam. Hayasaka bilang kalau dia nggak lapar dan mau tidur. Dari arah lain, Miyuki ternyata pergi ke rumah Kaguya dan ngelihat penyamaran Hayasaka. Dia pun ngehubungin Chika dan Ishigami tentang keadaan tersebut dan keduanya yakin kalau Kaguya pasti nyusul ke festival. Di perjalanan, taksi yang dinaiki Kaguya terjebak macet. Supir ngasih tahu kalau mereka nggak akan bisa sampai di sana tepat waktu. Kaguya pun mutusin buat jalan kaki ke sana nerobos kerumunan dan melewati gang sempit. Tapi secepat apapun Kaguya berusaha berlari, pas dia sampai di sana, festivalnya udah berakhir. Kaguya sedih karena semua hal yang dia lakuin nggak berjalan sesuai rencana. Ketika dia nangis sendirian di gang sempit, tiba-tiba Miyuki muncul dan narik Kaguya buat lari. Mereka bergabung bersama Chika dan Ishigami dan masuk ke taksi. Miyuki minta Pak supir taksi ngebut menuju ke Umi Hotaru. Di sana ada festival kembang api Kisarazu yang ditunda karena hujan. Gak lama kemudian, taksi sampai di jalanan tempat tersebut dan kembang api pun dinyalakan. Dari dalam taksi, mereka terpesona dengan cahaya kembang api yang meledak-ledak di langit malam. Waktu itu, Kaguya lupa dengan keberadaan kembang api dan dia malah bengong ngelihat Miyuki dengan jantung berdebar keras. Beberapa hari kemudian, liburan musim panas telah berakhir dan semester pun udah dimulai. Di ruang OSIS, Miyuki mikirin kejadian pas dia narik tangan Kaguya dan merasa panik harus bersikap gimana pas ketemu Kaguya nanti. Chika datang bersama Kaguya, tapi Miyuki kaget pas ngelihat Kaguya malah ngebuang muka. Dia ngira Kaguya ilfil atas sikapnya tempo hari, tapi Kaguya begitu karena dia salting sama perasaannya sendiri. Kaguya pun mikir dia kudu bersikap biasa aja ke Miyuki, sementara Miyuki bertekad buat dapetin kepercayaan Kaguya lagi. Ketika keduanya berjalan mendekat dan udah nyusun rencana di kepala masing-masing, tapi mereka malah bablas sendiri. Miyuki dan Kaguya nyoba sekali lagi tapi terus gagal. Chika dan Ishigami yang ada di sana akhirnya cuma jadi pengganggu. Kaguya mulai kesal dan ngusir keduanya buat pergi. Akhirnya di ruangan cuma ada Kaguya dan Miyuki. Pas keduanya jalan saling mendekat, mereka malah tabrakan. Kaguya seharusnya ngucapin terima kasih atas apa yang udah dilakuin Miyuki waktu di malam pertunjukan kembang api. Tapi sapu yang dia bawa nyodok dada Miyuki dan dia jadi ngebahas hal itu. Miyuki malah salah paham dan mutusin buat lari. Kaguya pun masih coba jelasin hal yang pengen dia ucapin dan ikut lari ngejar Miyuki. Anime yang satu ini emang beneran seru, kocak, dan menghibur banget ya. Kalau yang lagi nyari tontonan receh dan menghibur, Minchan saranin buat nonton Kaguya. Sama deh ya. Meski endingnya Minchan kira keduanya bakal ngungkapin perasaan satu sama lain dan tobat so jaim, tapi ya bolehlah ya, biar si Miyuki sama Kaguya begitu terus sampai kakek nenek. Oke lah, itu aja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!